Cuma kalau di Eropa itu mereka justru senang kalau gereja itu dibeli oleh saudaranya yang Muslim, digunakan untuk masjid, mereka malah senang ketimbang lalu digunakan untuk kafe, untuk diskotik dan sebagainya. Mereka menghindari pembelian gereja itu untuk kepentingan yang seperti itu. Justru yang bikin rame itu kan yang nggak tahu masalah justru. Itu loh. Jadi ada logika sudah nggak jalan, yang ada perasaan emosional. Oh kok sekarang berubah jadi masjid ya gitu. Kan lebih baik jadi masjid daripada jadi kandang babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia kedatangan tamu yang sering datang ke sini, yakni ada Gus Betik dan Gus Suryadi. Sebelum itu saya sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lagi puasa. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Dan tidak menunjukkan tanda penurunan berat badan. Masih tetap seperti yang nggak puasa. Iya, tapi semangatnya tetap aneh ya, seperti tidak puasa ya. Masih semangat sekali. Masih eksis. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bincang-bincang kembali. Kita akan berbincang tentang gereja yang viral waktu itu, mungkin sampai sekarang juga masih viral, yakni gereja Kerasulan baru dijual dan dijadikan masjid. Nah, untuk pembahasan kali ini, sebelum itu saya mau tanya dulu. Ini kan banyak sekali polemik tentang gereja dijual menjadi masjid. Terus gereja yang sudah tidak ada jemaatnya, kemudian ada palang dijual dan sebagainya. Tapi kalau misalnya masjid, saya juga pernah dengar di Batu itu ada masjid dijual. Bener nggak Gus? Bener sekali, dan itu idenya itu datang dari almarhum guru Al-Qur'anku ya, Gus Manani. Jadi bikin waktu itu sedang pembangunan masjid ya, dia bikin spanduk gede gitu ditulis masjid dijual gitu. Makanya kami juga sebetulnya nama masjidnya itu ada yang bilang masjid putih karena warnanya putih, ada yang bilang Masjid Darussolihin memang itu namanya. Tetapi karena dulu pernah dipasang spanduk masjid dijual, orang lebih cenderung mengatakan masjid dijual gitu. Jadi kalau misalkan orang luar Batu mau cari masjid dijual di mana ya, ya ditunjukkan masjid itu. Jadi memang dulu ketika pembangunan tuh dipasang spanduk gede gitu ya, ditulisin masjid dijual per meter berapa juta gitu ya. Jadi banyak orang datang. Orang datang mau beli masjid ya kita seneng kan. Mau beli masjid, oh silakan Pak, silakan Bu, mau ambil berapa meter. Loh kok begitu? Loh iya ini kan banyak, apa mau dibeli semua gitu. Terus nanti masjidnya ya tetap ini. Terus ya tetap di sini untuk masjid. Kan mau beli masjid Bu ya. Ya ini masjidnya gitu. Oh ini hanyalah pembahasan marketing ya sebenarnya. Iya, aku belum sempat tanya, tapi memang istilahnya itu kalau dalam teori hukum fikihnya tijaroh ya. Jual beli gitu. Tijaro itu ya ada unsur seninya mungkin ya. Karena kan orang merasa kok masjid dijual gitu ya. Orang jadi perspektifnya salah. Perspektifnya dibenarkan. Artinya Allah itu kan menawarkan di Al-Qur'an itu kan untuk berdagang dengan Allah kan. Aku nanti jadi pembelinya. Kamu penjualnya. Kira-kira kerangka berpikirnya seperti itu. Jadi ini masjid dijual, kita belinya ke siapa? Ya masjid itu rumah Allah, ya belinya ke Allah kan. Masjidnya di mana ya? Tetap di situ gitu. Tinggal kan itu ada berapa kira-kira itu Gus luasnya? Ada 1000 meter Gus ya. Kalau tanahnya ya ada 1000-an meter. 1000-an meter. Bisa lebih sedikit. Bahkan lebih sedikit. Nah, terus tanah yang depan itu kan mau dilepas lagi kan, cuman negosiasi harganya sepertinya cukup tinggi, apakah mau jadi dibeli atau enggak. Ya nanti tidak menutup kemungkinan nanti kita juga bikin masjid dijual juga dengan metodologi seperti pemahaman yang tadi itu. Kita sedang berdagang tijaroh ya, berjual beli dengan Allah gitu.
Jadi kalau mau beli masjid silahkan, mau berapa meter per meternya, katakanlah 3 juta ya, saya ambil 6 meter ya tinggal ngalikan. Masjidnya mana ya itu, terus taruh mana ya itu, tetap di situ masjidnya dan tetap untuk masjid gitu Mbak. Wakaf untuk masjid gitu ya. Iya gitu. Ya di samping itu kan ada sebuah edukasi sebetulnya yang mau disampaikan oleh almarhum guru Al-Qur'anku itu, bagaimana kita bertijaroh, berjual beli kepada Allah ya. Bayangkan sampai Allah sendiri menawarkan diri, aku jadi pembeli, ayo kamu jual, gitu kan? Nah, kira-kira itulah edukasinya seperti itu. Nah, menuju ke masjid yang dijual tadi, kita sekarang membahas tentang gereja yang dijual. Gereja yang dijual dan dibeli dan katanya dijadikan masjid. Nah, berita-berita itu sudah terdengar di telinga Gus-Gus ini belum? Ya sudah sih, sudah viral itu Sudah ya. viral. Termasuk Gus Dur juga sudah dengar lah, kan itu rame sekarang. Di Klaten kan ya. Ya, di Klaten. Itu rame itu sekarang. Kalau menurut Gus Betik dulu tentang gereja dijual kemudian dijadikan masjid, dan ini ramai diperbincangkan dari saudara kita umat Kristiani juga. Kenapa sepertinya ada pembohongan dan sebagainya. Nah, seperti itu gimana, Gus? Begini ya. Kalau menurut aku sih itu secara hukum sudah tidak ada masalah kan. Sudah ke akte notaris, begitu dijual, dibeli dengan harga kesepakatan, ada notarisnya dan tidak ada klausul syarat harus tetap jadi gereja atau tidak boleh jadi ini jadi itu, tidak ada ya. Terus sekilas, terus dari evangelisnya mengatakan memang masjid itu gereja itu sepi karena ada 4 jemaat, yang 2 itu sudah sepuh, yang 2 itu anak muda, namanya anak muda sering merantau keluar, itu biasa lah ya. Sementara sekitar 4 kilometeran dari situ ada gereja induk, itu kira-kira ya. Nanti tolong Gus Dur kalau kurang ditambahi gitu. Mungkin ada yang aku nggak tahu gitu. Ini sebatas yang aku tahu ya. Ada gereja induk. Jadi ini menurutku yang mungkin juga bisa salah. Mungkin itu dalam kerangka berpikir manajemen gereja, itu gereja Kerasulan Baru ya. Ya sudahlah, daripada ini sepi dijadikan satu. Yang jaraknya cuma 4 km gitu loh. Ini ya sudah dijual gitu. Dan itu kan sudah ditawarkan ke gereja-gereja dan sempat ada penawaran 2 kali dan tidak ketemu metodologi jual belinya. Ada yang bilang mau dikontrak, mau dicicil itu ya. Dan desa Gus ya. Desa sempat juga. Cuman karena penawarannya terlalu rendah terus nggak jadi gitu. Terus datanglah yang pembeli yang sekarang ini membeli gitu loh. Nah, setahu aku itu mungkin Gus bisa nambahkan. Gimana, Gus? Ya, kisah yang kita dengar seperti itu. Jadi sebetulnya mengapa dijual itu dulu mungkin pertanyaannya, mengapa dijual? Kita tahu bahwa dalam pengelolaan gereja itu jemaat itu punya semacam keanggotaan tetap dalam setiap gereja. Jadi setiap orang, tidak seperti dalam umat Islam ya, di masjid manapun ya kita bisa berjamaah gitu kan ya. Kalau dia yang kita tahu dari kisah yang muncul itu adalah bahwa di gereja itu orang itu sudah ada ikatan bahwa gereja saya ini. Jadi ada ikatan kejemaatan di mana ada keanggotaan yang sifatnya fix, permanen. Kita katakan begitu. Nah, kebetulan yang di gereja di Klaten ini kondisinya adalah sudah kehabisan atau kehilangan jemaat. Tinggal 4, 2-nya sudah dikatakan muda, sehingga lalu untuk apa? Kira-kira begitu. Nah, ini tentu membebani, kira-kira gitu ya. Karena ini membebani, maka solusinya ya tentu dilepas atau dijual. Dengan dijual tentu beban dari pengelolaan yang lebih besar lagi kan. Gereja itu kan biasanya tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi di antara satu gereja dengan gereja yang lain itu ada ikatannya, ada satu koordinasi gitu loh. Nah, maka tadi dikatakan oleh Gus Mete yang namanya gereja induk kan gitu kan ya. Nah, jadi ada satu manajemen yang mengelola sekian masjid sehingga satu menjadi bagian yang lainnya, kira-kira begitu. Nah, ini kalau kemudian terus sudah tidak fungsional, sudah tidak efisien, malah membebani, maka tentu lalu dilepas. Nah, salah satunya yang di Klaten itu kemudian dijual. Sebenarnya kalau kita bicara jual beli gereja,
Nah, memang untuk konteks Indonesia baru kali ini dan terjadi kemudian viral. Saya tidak tahu apakah sebetulnya sudah sering terjadi, tapi baru ini menjadi ramai. Ada Gus, aku dapat informasi di daerah Sulawesi ada yang seperti ini, cuman karena tidak viral tidak jadi masalah. Gitu. Satu mungkin tidak viral, kedua mungkin ya agak kaget juga untuk masjidnya. Padahal kalau kita melihat di negara-negara Eropa, Amerika, yang saya lihat sendiri adalah di New Zealand misalkan, itu saya 3 bulan di New Zealand, saya menikmati ada 3 gereja yang dijual dan dibeli oleh masjid dan diubah menjadi masjid. Dan tidak ada masalah itu? Tidak ada masalah. Tenang-tenang saja. Ya. Bahkan sekarang gereja Indonesia yang ada di Amerika, di New York, itu bekas gereja yang besar banget, belum lama ini diresmikan. Nah, jadi itu menjadi gereja besar, sekarang menjadi masjid besar, menjadi masjidnya Indonesia, masjidnya orang Indonesia. Ya, jadi udah ada. Jadi memang terjadi sebuah tren di mana gereja-gereja kehilangan jemaat dan kemudian tentu ini tidak mungkin dibiarkan. Dan akhirnya solusinya adalah dijual. Cuma kalau di Eropa itu mereka justru senang kalau gereja itu dibeli oleh saudaranya yang Muslim, digunakan untuk masjid, mereka malah seneng ketimbang lalu digunakan untuk kafe, untuk diskotik dan sebagainya. Mereka menghindari pembelian gereja itu untuk kepentingan yang seperti itu. Buat mereka bahwa yang ketika digunakan untuk masjid masih fungsi utama sebagai rumah Tuhan itu terpenuhi, kira-kira gitu ya. Sehingga mereka bersyukur. Nggak ada sama sekali penentangan. Mereka senang kalau kemudian bisa dibeli untuk kepentingan masjid. Itu di Eropa, di Amerika, di New Zealand yang saya lihat dengan mata kepala 3 gereja loh dibeli untuk masjid semua loh. Itu kan luar biasa ya. 3 bulan saya ada di sana menikmati adanya informasi seperti itu ya. Itu. Nah, jadi di sana hal yang biasa. Bahkan mereka bersyukur kalau gereja berubah menjadi masjid ketimbang berubah dari itu tadi kafe, diskotik dan sebagainya. Mereka tidak mengharapkan itu karena di pikiran mereka bahwa sama-sama menjadi rumah Tuhan. Nah, yang menarik itu begini. Kenapa kok gereja menjadi dijual? Jawabannya satu, karena tadi ikatan kejamaatan sudah nggak ada, jamaahnya sudah nggak ada. Kalau jamaah nggak ada mau diapain lagi? Nah, ini sebetulnya informasi penting bahwa terjadi tren penurunan. Ya, tren penurunan jamaah Kristiani di seluruh dunia. Pada saat yang sama terjadi tren kenaikan pada jamaah Muslim di seluruh dunia, kan begitu kan ya? Dan konsekuensinya ini akan terjadi. Nah, untuk Indonesia memang termasuk langka. Gereja dijual itu langka, apalagi untuk masjid. ya, walaupun dari yang saya dengar juga, tentu mereka masih juga lebih baik jadi masjid daripada jadi diskotik. Ya, dan kafe, kira-kira gitu ya. Nah, tapi karena ini sesuatu yang langka, memang ini fenomena yang unik ya. Ketika ada orang bilang bahwa di Indonesia itu jumlah Kristiani meningkat. Karena itu jumlah peningkatan gereja di Indonesia menurut catatan itu lebih presentasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Nah, gitu ya. Jadi di Indonesia dilihat dari presentasenya, pertumbuhan gereja jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Nah, ini mengindikasikan apa? Berarti mengindikasikan bahwa jemaat Kristiani meningkat. Kan gitu kan ya. Nah, oleh karena itu begitu ini terjadi peristiwa penjualan gereja karena jemaatnya nggak ada, ini menjadi sebuah berita yang kontroversi karena selama ini diyakini nggak begitu, tiba-tiba ternyata seperti itu. Dan dari pengakuan gereja sendiri memang itu faktanya tadi tinggal 4 jemaat kan gitu aja. Bayangkan kalau tinggal 4 jemaat. Atau jangan-jangan begini, jangan-jangan ini juga sebuah informasi bahwa gereja mengembangkan sayap untuk mendirikan gereja begitu cepatnya, kurang memperhatikan sisi jemaatnya, sehingga sudah berdiri gereja tidak ada isinya. Nah, kalau ini terjadi, ya ujung-ujungnya kan inefisiensi. Kalau sudah inefisiensi, ya siapa yang bisa menanggung kalau terus-menerus? Nah, akhirnya dilepas, dijual, kira-kira begitu. Menurut saya ini juga informasi terkait dengan itu. Nah, kalau kemudian merespon lebih lanjut, ya memang buat saya, kalau yang namanya jual beli itu sebenarnya aneh kalau pembelinya lalu diikat dengan perjanjian harus begini. Itu aneh, belum pernah ada dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Beli loh,
Beli itu kan sudah menjadi hak Ya, sepenuhnya terserah yang beli gitu loh. dong, Terserah si maunya yang beli untuk apa kan gitu kan ya, karena sudah lah kalau masih diikat ini berarti kan belum dibeli, hak kepemilikannya kan jadi belum jelas gitu loh, Nggak merdeka ya. nggak merdeka. Jadi menurut saya memang nggak logis kalau ada ikatan-ikatan begitu, nggak logis gitu ya, nggak logis. Kalau sekedar harapan ya namanya harapan boleh-boleh saja, tapi ketika itu mengikat nggak mungkin terjadi dan nggak bisa. Kalau mengikat kan berarti proses jual belinya tidak utuh, tidak penuh gitu loh. Tapi kalau sekedar saran, mohon ya nanti ini digunakan untuk ini, misalkan diharapkan untuk ini, jangan untuk ini misalkan itu harapan saja. Tapi ketika harapan itu tidak dipenuhi, ya tidak bisa diperkarakan karena ini konteksnya sudah jual beli, kepemilikannya sudah berubah, sudah berpindah gitu loh. Ya ini mungkin menjadi ramai ya gara-garanya viralkan, sementara selama ini nyaris nggak pernah terjadi. Yang sering terjadi kan tidak seperti itu. Yang muncul adalah pembelian tanah, didirikan gereja. Ini tiba-tiba kok gereja kehilangan jemaat, nggak ada jemaat, terus kemudian terpaksa karena membebani lalu dijual, dan kok ya kemudian yang membeli untuk kepentingan membangun masjid. Ya tentu ini menjadi sesuatu yang ya seru lah, apalagi dengan era sekarang dengan viralisasi ini kan mudah langsung kemana-mana ya, jadilah mendapatkan tanggapan dengan berbagai tanggapan. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan kacamata yang lebih makro, ya ini hal yang biasa saja, ya yang biasa saja. Konsekuensi ya karena sudah didahului di negara-negara Eropa di mana gereja dijual itu sudah amat sangat. Ya, memang ada yang kemudian dirobohkan, tapi kemudian ada yang dijual, dan kemudian sekian banyak saudara kita kalau mendirikan masjid di sana daripada mendirikan masjid dengan segala kerumitannya lebih memilih membeli gereja, ya, sehingga lalu ada gereja Yesus Anak Maryam, ada yang begitu. Pokoknya unik lah nama-namanya itu untuk katanya tidak ingin menghilangkan jejak. Dan itu bagus, bangunannya biasanya nggak dirubah. Paling yang dirubah hanya ornamen ini menjadi masjid gitu aja. Tapi bangunannya ini tuhnya masih utuh ya. Tentu nanti begitu dipakai ya kursi-kursinya itu yang kemudian ditarik dan berubah terhampar seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk Indonesia ya memang agak. Sebentar tak potong, maaf. Mumpung belum lupa nih. Seperti jenengan bilang, bagaimana sebuah gereja itu tetap bernama Isa Ibnu Maryam. Terus nanti yang di Klaten itu namanya Isa Al-Masih. Itu seharusnya kan sama teman-teman Kristen diapresiasi dengan baik. Artinya apa? Teman-teman Islam itu juga tidak ingin menghilangkan jejak gitu loh. Tetap memberikan apresiasi dengan tetap menggunakan nama yang itu masih terkait dengan kekristenan. Ibnu Maryam, terus Isa Al-Masih. Menurutku itu langkah baik gitu, Gus. Jadi sebetulnya ya seperti apa yang terjadi di luar negeri itu biasa, cuman kan di sini menjadi kaget karena sentimennya yang namanya perasaan. Memang dalam agama itu namanya unsur perasaan memang ada sih ya. Jadi seperti itu gitu, Gus. Jadi menurutku dengan dikasih nama tetap berbau-bau perjanjian baru lah kalau kita bilang kan. Isa Ibnu Maryam, terus Isa Al-Masih kan, nggak terus dikasih nama Masjid Nur Muhammad kan, itu enggak gitu. Jadi sebetulnya itu dipikirkan juga. Oh berarti saudaraku yang Islam juga tetap mengapresiasi. Cuman dulu jadi gereja, sekarang jadi masjid. Itu Gus, ngomong aku belum lupa. Oh nggak, silakan dilanjut. Ya kalau sudah bicara persepsi itu Gus Bete, ya memang bisa beragam persepsi. Di Eropa justru dengan pemberian nama seperti itu mereka merasa dihargai, mereka merasa keberadaannya diakui. Ya, dan mereka senang banget. Tapi kalau di sini mungkin maknanya menjadi lain. Karena ada rasa yang beda tadi. Iya, menjadi lain. Bisa jadi lalu begini. Oh, dulu ini gereja ya, sekarang jadi masjid. Berarti gereja ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, kenapa ditinggalkan? Nah, kan gitu kan ya? Akan bergulir lagi. Bergulir kemana-mana. Nah, terus dikhawatirkan kalau begini caranya, nanti jangan-jangan jadi tren di mana berbondong-bondong orang meninggalkan gereja. Nah, kekhawatiran semacam itu sah-sah saja dan logis juga, nalarnya logis juga gitu loh. Karena memang cara pandang masyarakat Eropa, ya kita tentu tahu mengapa kemudian gereja dijual di Eropa, di Amerika, ya karena mereka sendiri memang sebenarnya, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, khususnya di New Zealand ya. Saya pernah misalkan hari Sabtu, hari Ahad,
itu jalan-jalan, suka hobi saya jalan-jalan. Dan saya jalan-jalan itu ya sambil mengamati lingkungan bagaimana keberagamaan masyarakat sana. Dan ternyata memang gereja-gereja itu kosong melompong, tutup. Jadi hari Ahad, hari Sabtu itu tutup. Tinggal beberapa gereja yang buka, itu pun dengan jemaat yang amat sangat minim. Jadi kalau boleh disimpulkan, keberagamaan masyarakat di sana itu mengalami penurunan yang luar biasa. Keberagamaannya ya. Akibatnya konsekuensinya lalu tempat ibadat juga menjadi kosong. Itu yang terjadi. Malah di sana yang lebih banyak itu jadi tempat menghimpun dana itu loh. Fundraising. Yang kemudian dana-dana itu ya macam-macam, pengumpulan apa lalu dikirimkan ke berbagai negara. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi fungsi sosial ya? Ya, fungsi sosial, bukan lagi fungsi teologis lagi. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri ya. Saya kok begini. Jadi saya benar-benar mau berjalan-jalan tuh keliling itu. Saya menemukan itu dan ujungnya itu tadi ada 3 gereja yang kemudian dijual dan kemudian dipilih oleh masjid gitu ya. Nah, itu ya fenomenanya memang seperti itu gitu loh. Ya kalau sudah berbicara itu kan naturali itu. Seperti kan orang kan bertanya kenapa gereja dijual gitu. Kan mesti ujung-ujungnya kan orang nguber ke sana. Kalau misalkan masih aktif kegiatannya, masih misalkan ada kebaktian atau ada sekolah minggu atau apalah gitu kan ya enggak mungkin dijual. Cuman ibarat gini, kita punya bis, kalau bisnya kosong tuh apa? Biaya perawatan tinggi. Ya. Pajak bayar, ini bayar. Kan mending dijual ekonomis gitu loh. Ya. Jadi kalau aku lihat di Klaten itu sebetulnya enggak ada masalah. Itu evangelis apa namanya itu, evangelis W itu nggak ada masalah, tapi dia juga tetap ya namanya Jawa ya. Dia kan Jawa, jadi orang Jawa itu kan gimana ya, tidak terlalu berat untuk minta maaf kalau memang dia salah gitu ya. Kan begitu, kulturnya kan begitu, apalagi orang Jawa Tengah kan. Itu jadi seandainya misalkan si evangelis W itu yang memang diberi kuasa oleh yang lebih hierarki lebih tinggi di gerejanya itu untuk menjual, misalkan disalahkan dia juga ya nerima gitu loh. Artinya ya baik juga sih, tapi kalau menurutku ya enggak salah kan. Ya memang seperti tadi kita punya bis itu membayar pajak tiap tahun, belum yang per 5 tahun, terus nggak ada pakainya, terus ada biaya maintenance. Nah, ngapain nggak dijual saja? Gitu. Jadi kerangka berpikirnya mungkin yang dipakai sudahlah disatukan ke masjid induk, 3 gereja induk saja. Itu jaraknya sekitar 4 km. Justru yang bikin rame itu kan yang nggak tahu masalah justru. Itu loh. Jadi ada logika sudah nggak jalan, yang ada perasaan emosional. Oh kok sekarang berubah jadi masjid ya gitu. Kan lebih baik daripada jadi kandang babi. Ayo, aku mau tanya. Misalkan itu gereja dibeli orang terus dirubah jadi masjid sama jadi kandang babi, lebih bagus mana? Kan lebih bagus jadi masjid. Masih terhormat. Makanya menurutku ada video, cuman aku cari hunting nggak ketemu lagi. Ketika Hagia Sophia dirubah fungsikan menjadi masjid oleh siapa presidennya? Erdogan. Itu kan publik sempat rame itu. Dunia loh itu. Tiba-tiba ada tokoh dari Yunani atau dari mana ngomong, saya justru terima kasih itu gereja, dulu kan gereja itu jadi masjid, seperti yang Gus Sur bilang. Karena apa? Orang di sana itu orang-orang yang terhormat, masuk saja sandalnya dicopot, bikini nggak boleh, rok mini nggak boleh. Coba kalau itu jadi tempat bar minum kafe gimana? Nah, saya justru terima kasih. Di sana masih dijadikan ya istilahnya tempat orang menyebut gini kalimatnya tuh, masih dijadikan tempat untuk menyebut nama Tuhan gitu loh. Gitu. Jadi menurutku ya mbok legowo gitu loh. Kasusnya jangan terus menyalahkan pendeta W itu terus gini. Itu yang rame itu yang bawahan gitu loh. Karena romantisme itu tadi loh, kok jadi masjid ya gitu. Yang terserah yang beli dong mau dijadiin apa, kan merdeka. Ya, tapi secara sosiologis Gus, yang kalau saya seorang Kristiani misalkan, lalu melihat ada gereja saya lalu kemudian terjual untuk masjid, ya tentu hati ini ya sedih manusiawi lah ya. Itu manusiawi banget gitu lah. Kok menyayangkan kenapa harus begitu ya. Walaupun kalau kemudian berpikir lebih jauh lagi secara lebih rasional mungkin lalu bisa menerima. Tapi secara spontan mesti ya, secara psikologis ya namanya ada rasa memiliki tiba-tiba hilang itu kan ya
ya menyedihkan lah. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi ini juga sebetulnya ada terkandung informasi begini. Kembali kepada manajemennya, kepada manajemen. Ini terungkap bahwa jangan-jangan ini salah perencanaan di dalam manajemen kegerejaan. Artinya begini, harusnya gereja itu dibangun saat jemaat ada, atau gereja itu dibangun sebelum jemaat ada. Nalarnya ke sana. Gitu loh. Padahal gereja itu akhirnya memiliki jemaat tetap kan gitu ya. Otomatis tidak mungkin dong harusnya ya. Tidak mungkin kita itu membangun gereja kalau jemaatnya belum siap. Belum ada. Belum ada, maksudnya belum siap itu belum ada gitu loh. Nah, bisa jadi ini adalah langkah yang salah, mengadakan gereja dulu pada jemaatnya nggak ada. Sehingga akhirnya ketika kedepannya operasionalnya menjadi memberatkan dan akibatnya lalu terjadi penjualan gitu. Dan menurut saya memang lebih tepat jangan mendirikan gereja kalau memang jemaatnya belum ada, daripada menjual gereja yang sudah difungsikan, karena secara psikologis itu lebih menyakitkan, kira-kira gitu. Jadi saran saya kepada pengelola gereja, kalau saya saran secara umum gitu, maka tolong lebih baik Anda jangan mendirikan gereja sebelum memang jemaatnya membutuhkan gereja itu. Jadi dipastikan dulu. Pastikan dulu memang jemaat membutuhkan. Nah, sekarang yang sering terjadi kan pokoknya berdiri, sana berdiri, sana. Padahal orangnya nggak ada. Nah, itu menurut saya akhirnya apa istilahnya kontroversi dengan kondisi dirinya sendiri menjadi merepotkan, merugikan, dan akhirnya ketika harus seperti ini malah beban psikologisnya lebih berat gitu loh. Nah, jadi saran saya jangan mendirikan gereja daripada menjual gereja. Lebih baik mendirikan gereja daripada menjual gereja, atau lebih baik tidak mendirikan gereja daripada menjual gereja. Apalagi jemaatnya itu jemaat tetap. Ya, karena sifat jemaatnya itu adalah sifatnya tetap gitu. Sehingga ketika tidak ada, ya sudah menjadi beban gitu loh. Nah, itu. Jadi saran saya begitu. Karena jangan-jangan memang ada tren. Tadi saya bilang kan bahwa pertumbuhan jumlah gereja di Indonesia presentasinya lebih tinggi daripada pertumbuhan masjid. Jangan-jangan karena strateginya adalah membangun gereja belum menyiapkan jemaat. Nah, itu dan akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Akhirnya bumerang ya, sesuatu yang kurang tepat. Ya, kalau kita bicara manajemen kegerejaan, menurut saya lebih baik kita tidak membangun gereja ketimbang harus menjual gereja, kira-kira gitu. Karena kalau tidak membangun tidak ada beban psikologis. Beban psikologis nggak ada, beban biaya nggak ada, dan sebagainya gitu loh. Kalau masjid kan seringkali gitu. Kenapa harus kita perbesar? Wong jemaat saja belum lengkap, kira-kira gitu. Jadi kita membesarkan masjid harusnya seiring dengan besarnya jamaah. Jadi kan manajemen teori kebutuhannya dilihat dulu. Iya, kira-kira begitu sih. Kalau ini sisi lain dari perbincangan kita tentang gereja yang dijual untuk masjid ini ya. Tapi kalau kita menyalahkan yang membeli dan menggunakan untuk masjid, yaitu sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional gitu. Tapi kalau seorang Kristiani lalu menyesali kenapa harus dijual, itu sah-sah saja, dan itulah rasa sebagai rasa memiliki dari seseorang, itu sah-sah saja, dan kita harus menghargai gitu loh. Kita harus menghargai. Tapi kalau kemudian ini berujung misalkan ya, lalu ada tuntutan soal kenapa harus jadi masjid ini ini itu, menurut saya lalu itu menjadi keluar jalur seperti saya katakan tadi, di dalam proses jual beli, dalam konteks jual beli, kalau sudah namanya dijual ya mau diapain saja oleh pembelinya, yaitu haknya pembeli gitu loh, haknya pembeli gitu loh. Nah, kalau kemudian ada misalkan penolakan masyarakat sekitar, yaitu urusan pembeli itu juga gitu loh. Jadi udah nggak bisa diikut campuri lagi itu. Jadi berarti begitu transaksi clear dibayar selesai sudah haknya sepenuhnya pada pemilik baru gitu loh. Nah, masalahnya ini sampai ada diperbincangkan saudara-saudara kita umat Kristiani, kenapa kok malah alih fungsi menjadi masjid? Kemudian awalnya bilangnya seperti ini, kenapa jadinya seperti itu? Banyak mereka berdiskusi tentang itu. Nah, kalau menurut Dr. Suryadi, dengan pengalih fungsian dari gereja, dan itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih seperti itu, tapi mereka
agak mempermasalahkan itu? Ya, pertama begini, andai ada perjanjian, itu namanya bukan transaksi jual beli. Kalau bentuk perjanjiannya adalah ini boleh dibeli, tapi untuk ini, nggak boleh untuk ini, misalkan seperti itu ya, itu namanya bukan jual beli. Karena jual beli itu peralihan hak milik, termasuk hak penggunaan sepenuhnya. Kalau masih seperti itu namanya sebetulnya tidak bisa dikatakan jual beli, karena konsekuensi dari adanya jual beli, peralihan nama, pemilihan kepemilikan, ya, sudah kepemilikan itu mutlak akan ada pada pemilik yang baru. Jadi kalau ada misalkan ya, misalkan di balik jual beli ini ada perjanjian semacam itu sebenarnya juga sesuatu yang nggak logis, nggak nalar, dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan tadi yang membeli terus kemudian beralih pikiran, wah aku nggak butuh untuk ini loh, butuhku ternyata untuk ini. Lah apa terus nggak boleh? Kalau itu sudah miliknya dia. Kalau di tengah jalan berubah. Iya, kalau di tengah jalan berubah. Jadi perjanjiannya andaikan ada perjanjian itu perjanjian yang konyol, perjanjian yang nggak akan bisa dijalani gitu, nggak akan bisa dijalani. Karena kalau sudah proses jual beli, paling kalaupun dijalani hanya sesaat, setelah itu berikutnya, apalagi kalau kemudian saya jual. Misalkan ya saya beli terus kemudian ya saya akan tidak gunakan untuk ini. Begitu saya, waduh aku butuh duit. Kemudian saya jual. Terus sama yang beli berikutnya dijadikan. Nah, kan enggak bisa kan. Maka itu proses jual beli itu ya sudah harus direlakan, diikhlaskan, dilepaskan. Enggak perlu lagi dipermasalahkan. Kalaupun toh dipermasalahkan, mungkin bukan yang sudah dijual, ke depannya. Nah, kalau mereka harus menjual, lalu pikirkan panjang, baik-baik. Walaupun sekali lagi misalkan ya, katakanlah tanah itu misalkan atau masjid gereja itu dijual kepada sesama Kristiani, misalkan gitu ya. Kristiani berjanji katakanlah tidak untuk yang enggak, katakanlah gitu ya. Tapi sekali lagi, apa Kristiani yang membeli ini akan menjadi pemiliknya terus? Bagaimana kalau jatuh ke anaknya? Dan sebagai waris. Dan anaknya berubah nanti. Anaknya berubah. Jadi itu tadi konsekuensi jual beli itu harus berhenti di situ. Kalau sudah saya jual, lepas, gitu lah harus. Jadi penjual itu harus punya berpikir gitu. Jangan lalu mau menjual itu lalu masih ada semacam gondeli dengan ngene yo, usahakan untuk ini untuk itu menurut saya sebuah, kalaupun ada sesuatu yang tidak logis, nggak akan pernah bisa ditepati. Ya, Pak Sur, saya jual mobil ini ya Pak Sur, tapi catatannya untuk dipakai keluarga sampean. Saya yes oke. Tapi begitu terus saya butuh uang, atau anak saya butuh uang, atau saya sudah tidak ada, nggak bisa lagi. Maka saya bilang mestinya kalau jual beli ya nggak perlu ada embel-embel seperti itu, ya sudah jual saja. Kalau kemudian untuk apapun ya harus diikhlaskan karena sudah dijual. Jadi saya sarankan ya ke depannya kalau mau menjual ya nggak usah dijual. Kalau mau menjual ya nggak usah dijual. Karena peluangnya apa yang saya omongkan itu besar banget, sangat besar. Peluangnya itu sangat besar. Atau begini bos, kalau dijual ya harus legowo. Ya kalau dijual ya lepaskan sepenuhnya. Kalau memang nggak mau melepaskan ya jangan dijual. Jangan ada alasan kenapa kok gini, kenapa kok gitu, jangan. Iya. Itu biar nggak menimbulkan sesuatu yang ya apalagi menimbulkan gorengan yang nggak pada tempatnya, itu nanti lalu malah menimbulkan, misalkan bisa loh ini menimbulkan konflik. Bisa kalau digoreng sedemikian rupa bisa menjadi konflik gitu loh. Apalagi kalau misalkan gini, ini ada penipuan ya, atau paling enggak kebohongan. Kalau tidak boleh menipu ya ini ada kebohongan. Awalnya janjinya untuk ini kok ternyata untuk ini. Misalkan, wah itu malah bisa berkepanjangan mana-mana, padahal dalam konsepsi hukum tidak bisa lagi. Kalau sudah dijual ya sudah. Yang boleh mengatur penggunaan tanah milik seseorang itu negara bisa. Makanya kita kalau mau bikin IMB ya. Ya, misalkan kalau tanah oleh negara dikatakan ini tanah untuk pertanian, nggak boleh dialih fungsikan. Maka walaupun kita punya tanah itu lalu mau mendirikan rumah atau pabrik di situ, ya tetap nggak bisa. Nah, itu negara. Otoritasnya di negara. Karena itu kalau kita mau beli sesuatu, kita harus lihat dulu, saya beli untuk apa, dan ini perencanaan tata wilayahnya ini ke arah digunakan ke arah mana.
kalau ini plottingnya ini, wah berarti saya tidak bisa memanfaatkan untuk itu. Nah maka kita nggak jadi beli di situ gitu loh. Wah, Itu ini ilmu baru nih Gus. Nanti kalau aku ada rezeki nanti mau beli tanah harus tanya gitu harus ya. jelas. Kecuali kalau tak belinya di lingkungan perumahan dan kamu pengen beli untuk rumah, ya enggak ada masalah, sudah Gitu otomatis sudah lah. Tapi kalau ini di tempat yang belum Masih ada terbuka. rumahnya terbuka, ya tunggu dulu, kita cek dulu kegunaannya untuk apa gitu. Misalnya dari Gus Buti, saran yang harus sikap saudara kita umat Kristiani yang harusnya diutarakan ketika gereja dialihfungsikan menjadi masjid, itu sebenarnya janganlah marah atau seperti apa, Gus Buti? Ya kalau aku lihat ya dari pihak otoritas gereja Kerasulan Baru ya, aku lihat dari evangelisnya Kang Mas W itu udah ada masalah. Ya udah dijual, memang niatnya mereka dijual. Selama ini udah ditawarkan ke gereja-gereja, sempat ada pembicaraan, bahkan desa juga mau beli, ada pembicaraan, cuman nggak ketemu di harga, nggak ketemu di cara jual belinya kan. Atau sekarang ini ada yang beli dan sudah dibayar transaksinya. Terus nggak ada persyaratan ini itu, yang penting dibayar selesai, sudah ke akte notaris loh itu ya. Artinya landasan hukum itu sudah kuat, dan kita tahu dari penjelasan Gus Sur ketika kita menjual itu juga berikut hak penggunaannya kan begitu. Baru nanti yang boleh ngatur kan negara. Ya terserah nanti yang beli itu mau bikin apa, dia ngurus izin untuk negara, misalkan mau bikin pabrik kan begitu. Bukan saya menjual barang saya masih ikut mengatur, itu nggak bisa begitu. Nggak masalah sebetulnya dari penjual, nggak masalah. Ini kan di tingkat bawahnya. Ya biasalah ya. Sekarang itu kita lihat YouTube. Aku sendiri punya channel YouTube kan, antara apologetik yang ini yang itu panas-panasan gitu. Sebetulnya itu wujud ketidakdewasaan gitu. Saya dakwah, dia dakwah, kita juga semua dakwah. Ada nggak orang diajak setelah kita bikin tidak senang? Enggak ada. Terus ngapain harus jadi viral terus keberatan seperti itu? Ya menurutku ya sudahlah, legowo saja gitu. Kalaupun nanti mau jual lagi seperti kata Gus Sur, ya dipikirkan ulang. Bisa nggak mereka bersikap moderat seperti orang-orang yang di barat sana? Kan peristiwa ini menjadi orang Jawa bilang gumun ya. Gumun itu karena baru terjadi di negara kita. Aku kalau dengar berita luar negeri sih, dulu pertama itu Eropa itu di Belanda. Di Belanda itu waktu itu aku berkawan dengan wartawannya Bisnis Indonesia. Dulu ada koran, nggak tahu sekarang masih ada nggak, Bisnis Indonesia. Dia peliputan di Belanda. Dia kebetulan Kristiani. Hari Ahad kalau mereka Minggu ya ke gereja, dia masuk gereja itu diliatin orang banyak. Yang ngeliatin siapa? Orang yang sudah tua-tua itu. Karena aneh, ada anak muda kok mau ke gereja gitu loh. Jadi sebetulnya aku sebagai informasi, sebelum sekarang kan booming sampai di Inggris, di Amerika itu booming. Aku tahun awal-awal reformasi itu aku sudah dengar tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya. Tahun 2000 aku sudah dengar, dan itu sejauh yang aku tahu itu dimulai dari Belanda. Memang Belanda kan harus kita akui ya, di samping kalau bisa dibilang kemelorotan ya untuk gereja seperti itu sampai kosong, jangan lupa di sana juga penjara itu kosong.
sampai penjara mau ditutup karena sudah nggak ada orang yang di penjara, gitu loh. Jadi kadang-kadang gimana ya ini kan berbicara tentang antropologis budaya ya. Kita memang perlu hidup di Belanda sehingga kita tahu kerangka berpikir mereka gimana sih. Sementara kan mayoritas kalaupun ada Islam di sana kan yang imigran biasanya dari Maroko, dari Tunis gitu loh. Sampai yang aku pernah katakan kan orang-orang yang Yahudi yang studi di sekitar Belanda itu kalau mau beli daging kan harus masuk ke Belanda naik kereta api mereka kan. Karena Yahudi itu hanya mau makan makanan sembelihan dari orang Islam yang adanya di Belanda lewat imigran-imigran dari Tunisia gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat itu, kita bergeser ke gereja, satu sisi gereja menurun, jemaatnya kosong. Tapi di sisi lain penjara juga ikut kosong. Kan kita gimana? Antropologis budaya itu perlu dipelajari. Sebetulnya kalau aku punya duit, aku pingin berkunjung ke Belanda, ya 3 bulan tuh pingin pelajari gimana sih kalau nggak berpikir. Kan itu anomali kan, gitu loh. Kan lihat coba bisa di-share lah, penjara-penjara di sana itu kosong, ditutup karena sudah nggak ada lagi orang jahat, gitu loh. Cuman ketika ketidakjahatannya itu didukung oleh rasa teologis atau humanis, itu yang kita nggak tahu. Karena untuk berbicara baik dan tidak baik itu humanis cukup. Apapun agamanya mesti korupsi itu jelek, apapun agamanya. Jadi kalau aku ditanya, semua agama itu baik karena mesti mengajarkan kebaikan. Tapi kalau sebuah agama benar, nanti dulu ya. Gitu loh, ya. Jadi untuk sementara karena aku belum pernah hidup di Belanda, kecuali ada yang biayai riset, aku ke sana hidup 3 bulan gitu ya. Untuk sementara sih aku lihat gini Gus, tolong kalau salah jenengan pakar komunikasi pernah ke luar negeri. Kebaikan di Belanda itu tidak starting pointnya itu tidak di teologis tapi di humanis. Di humanis. Kemarin malam aku nggak sengaja itu lihat video itu di YouTube gitu ya. Kok ada orang veteran Belanda gitu. Dia ngomong kami salah sebetulnya. Jadi dia itu ditugaskan di Ngawi. Ya justru ada orang Indonesia dikasih tahu nanti kalau sudah aku kode gini kamu lari ya. Gitu. Nggak ditembaknya itu. Mereka sadar bahwa itu kan orang Indonesia memperjuangkan haknya untuk merdeka gitu. Jadi sebetulnya tentara-tentara Belanda setelah 4 berapa itu Gus, Jepang kan sempat kalah terus mau masuk lagi itu kan. Itu mereka sadar. Cuman mereka karena kan tugas militer dari negaranya, sebetulnya sadar ini hak Indonesia untuk merdeka gitu. Dan dia hafal lagu Indonesia Raya kan gitu. Udah lanjut tapi masih hafal. Artinya apa? Humanisnya orang Belanda itu memang seperti itu gitu loh. Jadi sepertinya tidak terlalu meleset kalau aku bilang kebaikan-kebaikan itu tidak berbasic dari teologis agama tapi dari humanisnya. Kalau kita lihat gerejanya kosong seperti itu. Gitu, Mas. Jadi untuk menjadi baik tidak harus menjadi agamis. Nah, nggak tahu istilah kerennya dosen kita ini dokter kita ini agnostis gitu kira-kira. Jadi penyikapan yang baik itu harusnya ya sudah ketika sudah dijual kemudian ketika dibeli dengan si pembeli ini sudah alih fungsinya sudah terserah si pembelinya begitu ya? Iya. Ya. Jadi memang sikap yang harus diutarakan saudara-saudara kita umat Kristiani itu ya sudah legowo. Iya, ya tadi katanya seperti itu tadi legowo gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk saudara-saudara kita umat Kristiani ketika menyikapi hal yang seperti ini mungkin yang akan datang akan terjadi lagi. Nah, itu seperti apa? Dr. Suryadi dulu. Waduh, ini pertanyaan yang untuk saya sendiri sulit karena cara saya berpikir begini. Hidup ini akhirnya harus kita pertanggungjawabkan sendiri. Dan kalau kita memilih sesuatu yang salah, ya tentu resikonya harus kita rasakan sendiri. Ketika kita benar, maka resikonya juga akan kita terima tentang kebenaran itu. Sehingga kalau saya hidup, pikiran saya adalah bagaimana saya menjadi orang yang benar. Ya, saya setuju dengan Gus Betik tadi, bahwa kita bicara agama,
Semua itu agama itu mengajarkan kebaikan. Iya. Tapi ketika dikejar masalah kebenaran, tunggu dulu kan gitu kan ya. Nah, saya tipe orang yang tidak cukup jadi baik. Saya harus jadi orang yang benar. Nah, karena saya harus jadi orang yang benar, maka apapun tentang kehidupan saya harus telusur, saya harus bertanggung jawab, saya harus mencari, saya harus menggali untuk menemukan yang benar. Itulah, untuk menemukan yang benar. Sehingga kalau kemudian terkait dengan topik yang kita bicarakan, saya nggak bisa punya alternatif. Alternatif saya cuma mengatakan, carilah yang benar dalam hidup ini. Jangan menjadi ini, menjadi itu atau yang lain, tapi jadilah yang benar. Jadilah yang benar. Kuncinya di situ. Ya, Bukan hanya baik. Saya tidak bisa menerima orang yang bersikap hidup, pokoknya aku ngini. Apalagi lah, pokoknya aku yakin seperti ini. Kebenaran itu tidak seiring dengan keyakinan. Yang kita yakini benar, belum tentu benar. Yang kita yakini salah, belum tentu salah. Dan kebenaran itu harus digali dengan indikator-indikator yang jelas, ditimbang dengan ukuran-ukuran yang jelas. Maka buat saya, kalau saran saya, maka jadilah orang yang benar. Nah, kalau ditanya yang seperti apa Pak Sur yang benar, misalkan itu, saya akan jawab, jadi Muslim. Karena Islam itu benar, bukan hanya baik. Baik dan benar. Baik dan benar. Maka saran saya, jadilah Muslim. Maka Anda akan menjadi orang yang baik dan orang yang benar. Dan kalau sudah baik dan benar, tentu ujungnya adalah kebahagiaan, baik di sini maupun nanti setelah di sini. Begitu saran saya. Jadi jadilah Muslim. Karena Muslim itu yang baik dan benar. Sehingga nanti ketika ada kasus semacam ini bisa menduduk perkarakan dengan sangat bagus. Ya, tidak menjadi masalah kira-kira gitu. Tapi saya juga ingin sampaikan bahwa agama dalam konteks Islam itu dilarang ada pemaksaan. Karena itu ya ini adalah pilihan. Karena hidup ini memang pilihan. Nah, tapi kalau saya harus menasehati siapapun, maka saya nasihat saya apapun Anda, jadilah orang benar. Karena nanti akibat dari kebenaran itu Anda juga sendiri yang akan menerima hadiahnya, hasilnya. Yakni kebahagiaan. Iya, kebahagiaan itu. Tapi kalau Anda tidak benar, walaupun sekarang kelihatannya baik-baik saja, percaya nggak akan baik. Karena ujungnya kalau nggak benar itu ya nggak baik. Ujungnya ya kan seperti itu. Kan pastilah kalau kita orang Indonesia tuh berkeyakinan ada pengadilan yang tidak pernah bisa diganggu gugat, tidak bisa disuap, tidak bisa direkayasa dan sebagainya. Dan itulah pengadilan Tuhan Azza wa Jalla, Allah. Dan karena itu ya kita harus mengikuti jalan yang benar. Karena itu maka saran saya beragamalah dengan memahami kebenaran agama itu. Jangan sekedar saya beragama karena ibu saya agamanya A, saya jadi A. Karena ibu saya agamanya B, saya jadi B. Tidak demikian. Beragamalah dengan memahami kebenaran agama itu. Yang ini menurut saya termasuk lemah di dalam konteks Indonesia. Banyak masyarakat kita yang beragama karena sekedar keturunan tanpa lalu berusaha untuk mengenali kebenaran yang sudah diyakini itu. Itu yang menurut saya yang paling penting di sana. Dan saya juga punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Tadi dibilang sedikit agnotis ya. Saya pernah bersahabat dengan seorang wanita yang kebetulan agnotis. Dia dari Irlandia, ya, orang Irlandia yang kemudian kebetulan berada di New Zealand. Ya. Saya berteman dengan beliaunya dan berbincang-bincang. Ternyata beliau seorang agnotis. Ya. Kenapa agnotis? Ya, dia berpikir sederhana. Jadi orang itu yang penting baik. Itulah. Nah, menjadi agnotis dia merasa baik. Terus saya tanya apakah agnotis itu sesuatu yang benar? Ya kalau menurut saya benar ya benar. Jadi kalau gitu kebenaran itu menurut Anda? Nggak bisa jawab. Kan itu kan ya. Tapi intinya dia ingin baik, sekedar baik, tapi dia tidak mau menelusuri. Memang saya sempat tanya, mengapa Anda kok tidak berusaha untuk mengenali yang benar itu? Dia mengatakan begini, saya menemukan banyak kekecewaan. Kebetulan dia mengaku bahwa orang tuanya pendeta. Dia mengaku bahwa agama diyakini dari Tuhan. Masa Tuhan itu mengajarkan perang? Lihat itu agama itu. Antar agama terjadi peperangan-peperangan. Internal umat beragama pun ada perang-perang juga. Mana mungkin Tuhan mengajarkan perang? Itu perang itu begitu kejamnya gitu.
Nah, berarti ini bukan datang dari Tuhan, karena yang datang dari Tuhan tidak mungkin mengajarkan sesuatu. Dia sederhana sangat argumentasinya. Karena itu lalu karena itu saya nggak mau. Yang penting saya percaya Tuhan itu ada. Maka dia masuk agnostis, bertuhan tanpa beragama. Padahal ketika saya tanya, lalu ukuran kebenarannya di mana? Menurut dirinya, maka saya bilang, Anda sedang menciptakan diri Anda menjadi Tuhan untuk Anda sendiri. Karena dia mengatakan benar salah menurut dia sendiri kan. Nah, kalau kita kan ya beragama mengikuti agama, karena itu kita punya ukuran kebenaran kan gitu. Ya kira-kira begitulah. Tambahannya begitu. Panjang ya pembahasan. Kalau misalnya dari Gus Betik sendiri, gimana Gus? Kalau aku menyarankan tuh begini ya, setelah aku lihat itu pihak penjual gereja itu kan sudah tidak bermasalah. Ya sudah, memang ceritanya seperti itu kan. Yang rame, yang reseh ini kan yang berikut-berikutnya, yang di bawahnya. Dan itu pun di dunia maya. Kita tahu sekarang era kita itu era keterbukaan informasi. Ya. Jadi di kanal YouTube itu kan ada ini pemain atau pendakwah gitu ya. Islam. Ini pendakwah atau pemain Kristen gitu ya. Kalau yang Hindu Buddha kan jarang, meskipun ada tapi tidak signifikan. Nah, di sini kan itu menjadi bisa dikapitalisasi menjadi amunisi untuk saling menyerang kan? Kan bisa. Nah, memang juga perdebatan, makanya aku selalu menghindar. Perdebatan di YouTube maupun di Facebook, di medsos itu cenderung tidak dewasa. Aku tidak mau. Yang harus diserang, dilumpuhkan itu kan argumentasinya, bukan pribadinya gitu loh. Nah, jadi menurutku kita hidup berbangsa, bernegara dalam suatu ikatan saudara ya. Sudahlah, jangan bikin itu menjadi amunisi yang dikelola ya dari pihak manapun ya, baik Islam atau Kristen, sudah nggak usah dikelola seolah-olah itu menjadi titik perpisahan kita, nggak bisa bersatu sebagai anak bangsa, kan eman-eman. Sudah kita, atau aku bilang tadi itu loh, belajar sama Barat itu loh. Ada gereja dijual, ya mereka ya biasanya nggak terus curhat di YouTube terus rame ini. Enggak. Kalau misalkan ada yang bilang, iya tapi di framing gini-gini lah, framing itu sejak dari dulu. Aku ini ya di framing, tapi kan ya mau gimana lagi? Kalau kita memasuki dunia maya, yang namanya framing itu ibarat kita makan itu anunya, lauk pauknya. Jadi kalau kamu mau makan ya sama lauk pauk. Kalau kamu mau main ke dunia maya, dunia medsos, ya framing itu sesuatu yang diterima itu wajar-wajar saja gitu. Ngapain kita juga nuruti framing? Orang mau bilang apa-apa aja terserah saja. Nah, kalau begitu kan kita terima dengan legowo. Sudah. Apa yang dimasalahkan? Kita hidup damai. Negara ini sudah banyak masalah. Masa mau bikin masalah gitu lagi? Karena gini ya. Salah satu ikatan terkuat di antropologis budaya yang aku amati itu nomor satu agama, kedua politik, tapi ikatan emosional paling kuat itu agama, gitu loh. Nah ini bisa dimainkan ini seperti apa namanya rumput kering. Kalau ada orang nggak suka sama keindonesiaan kita yang seperti ini mau dirusak, itu bisa dikapitalisasi ya. Terus apa kita mau rame sesama anak bangsa? Kan enggak gitu loh. Jadi menurutku ya sudah legowo aja diterima. Toh itu jadi masjid tetap baik. Enggak terus jadi tempat yang enggak tempat diskotik kayak kandang babi kayak apa kayak kan enggak. Tetap tempat itu lebih terpelihara lagi. Bagaimana orang mau masuk aja harus copot alas kaki, harus wudu, aurat tidak boleh tampak. Artinya kan rumah Tuhan itu tetap terjaga gitu loh. Masalah Tuhannya beda-beda ya memang beda gitu loh. Tapi fungsi dia tetap menjadi rumah Tuhan yang itu dihormati, itu kan tetap terjaga. Dulu dari waktu gereja kan yang dihormati kan. Nah sekarang jadi masjid juga kan dihormati. Coba kalau beralih fungsi misalkan tempat kafe, siapa aja bawa punya duit bisa masuk. Mau kasaran ngomong ini, mau kubu-kubu malam kok nggak tahu siapa nama?
Niru, tahu nggak kupu-kupu malam itu? Itu biasanya anak-anak milenial nggak tahu. Ya, mau kupu-kupu malam masuk kayak mau hidung belang masuk kayak namanya kafe, yang penting punya duit masuk. Tapi kalau jadi masjid kan nggak mungkin, nggak bisa. Jadi tempat itu tetap terjaga, tetap terhormat gitu. Ya itu yang aku bilang jangan lagi digoreng menjadi hal-hal yang tidak baik, saling menjadi amunisi untuk saling menyerang. Kalau antara apologet mau bertarung di argumentasinya gitu loh. Gitu Mbak. Jadi supaya kita damai lah gitu. Itu Mbak niru. Baik, terima kasih banyak ilmu-ilmu yang disampaikan. Kita telah membahas tentang alih fungsi dari gereja ke masjid. Sama-sama tempat beribadah, sama-sama dihormati. Nah, apa salahnya begitu ya? Baik. Mungkin kita cukupkan untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir di sini membersamai kita, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita menambah wawasan lagi yang lebih luas. Ini maksudnya tidak untuk menjatuhkan pihak mana atau pihak mana. Betul, kita ini mengkaji bersama tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui begitu. Terima kasih banyak kami sampaikan. Saya akhiri. Sama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.